على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وعن عبد الله بن مبارك Annahu setune Abdullah bin Mubarak qala dawuh sinten Abdullah bin Mubarak, inna rajulan setune wong lanang hakiman kan bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang seperti apa? Ya'rifal umur bimawazini, mengetahui langsung segala urusan dengan timbangan-timbangan yang tepat terhadap urusan-urusan tersebut. Jamaah ngumpulno sapa rajul al-ahadisa ing pira-pira hadis. Fahtara mongko milih sapa rajul hakim minha saking ahadis. Arba'ina alfan ing 40.000 hadis. Summakhtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina alaf. Dia mengumpulkan 40.000 hadis-hadis, kemudian dari 40.000 diteliti, diperiksa lagi, dipilih hanya 4.000. Arba'ata alafin papat piro-piro ewu sumakhtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ata alaf. Arba'ami'atin ing 400. 40.000 menjadi 4.000, 4.000 menjadi 400. Sumahtaro mongkon milih sapa mongkono rajul minha saking arba'ami'ah arba'ina ing 40 hadis. 40.000 menjadi 4.000 menjadi 400, 400 menjadi 40, 40 ringkas lagi. Sumahtaro mongkon milih sapa rajul minha saking arba'in arba'a kalimatin ing papat piro-piro kalimat. Dari 40.000 hadis menjadi 4 kalimat, tidak 4 hadis. Ihdahuna utawi salah suwijine arba'a kalimat. La tasiqonna ojo mercaya temen sira bimra'atin kelawan wong wadon ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Jangan percaya kepada seluruh karena mudah cemburu, mudah melupakan terhadap kebaikan yang telah diberikan. Itu salah satu sifatnya. Wasania utawi kang kaping pindho, la tahtaranna ojo kebujuk temen sira bil mali kelawan bondo. Ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Wasali satu utawi kalimat kang kaping telu, la tuhammil ojo ngiseni ma'iddataka ing weteng ira. Jangan anda membebani mengisi perut lambung anda ma'ing panganan la tutiku kang ora kuat sapa ma'iddahu ing ta'am hu ing ma. Jangan anda memaksa terhadap perut anda untuk selalu makan dan dikebaki dengan makanan. Lianna aslu kulli da' al-bitana. Bitana ra'su kulli da' wal himyatu ra'su dawa. Kekenyangan makan, mengisi perut terus itu adalah punca dari sebab-sebabnya penyakit. Wal himyah tarak, artinya berhati-hati dalam makanan. Ra'su kulli dawa, yaitu inti dari segala obat. Warabi'ah utai kang kaping papat, la tajma' ojo ngumpulno sira minal ilmi saking ilmu ma ing ilmu la yanfa'u kang ora aweh manfaat apa ilmu ka ing sira.
Jangan belajar ilmu yang ilmu tersebut tidak memberi manfaat, tidak menyelamatkan Anda. Belajarlah ilmu yang bisa ilmu tersebut menyelamatkan Anda di dunia dan di akhirat. Wan Muhammad bin Ahmad rahimahullahu ta'ala fi qaulillah inda dawi Allah ta'ala yang menyifati terhadap Nabi Yahya wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Wa sayyidan lan dadi gusti bendoro tuan, wa hasuran lan wong sing ora seneng perempuan apa, wa hasuran lan wong sing khusyuk la yarghabu fin nisa, wa nabiyan lan dadi nabi minas shalihina hale golongane wong-wong sing saleh. Zakara nutur sinten Allah Yahya ing Nabi Yahya sayyidan hale dadi gusti tuan, wa huwa hale utawi Nabi Yahya abduhu iku kawulane Allah. Li'annahu qarana sedune Nabi Yahya kana ono sinten Nabi Yahya ghaliban iku menang ala arba'ati asya ngalahno papat pira-pira perkara. Karena Nabi Yahya selalu mengalahkan empat perkara. Empat perkara itu apa? Maka dia digelari dengan sayyid, tuan. Karena seseorang akan menjadi budak karena empat perkara ini. Mengalahkan apa? Alal hawa ing atase hawa nafsu. Kalau Anda kalah dengan hawa nafsu, Anda diperbudak hawa nafsu. Kalau Anda menang kepada hawa nafsu, maka Anda tuannya hawa nafsu. Wa ala iblis lan ngalahno ing atase iblis. Wa ala lisani lan ngalahno ing atase lisan. Wa ala ghadabi lan ngalahno ing atase ghadab, muring-muring marah. Bisa menahan amarah, bisa menjaga lisan, bisa mengalahkan iblis, dan bisa menundukkan hawa nafsunya. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu la yazalu rakin sing kisir apa ad-dinu agama wa dunya lan donya qaimaini jumeneng karone madamat selagine langgeng apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Dunia dan agama selalu beriringan menjadi baik kalau empat orang ini selalu beriring-iringan dengan baik. Pertama apa? Madamal agniya selagine ana sapa wong-wong sugih la yabkhaluna ora padha medhit sapa mengkono agniya bima kelawan perkara kuwilu kang diparingno apa mengkono agniya. Wa madamal fuqara selagine ana sapa langgeng sapa ulama pira-pira ulama ya maluna padha nglakoni ulama bima kelawan ilmu alimu kang ngerti sapa ulama. Dunia dan agama itu akan menjadi baik selagi orang kaya selalu dermawan, ulama selalu kompeten dalam bidang ilmunya, apa yang dia tahu dilakukan dengan baik dan dijaga. Yang ketiga, madamal juhala selagi ini langgeng sopan juhala wong bodoh, wong goblok. Orang bodoh, orang goblok la yastakbiruna orang bodoh sombong sopan juhala. Amma saking perkara lam ya'lamu kang orang ngerti sopan juhala. Wa madamal fuqara selagi ini langgeng sapa wong fakir la yabiuna ora padha adol sapa al-fuqara akhiratahum ing akhirate al-fuqara didol di dunyahum kelawan dunyane fuqara. Selagi orang fakir tidak menjual agamanya untuk memperoleh dunia, menjual agama dibeli dengan dunia. Wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setune nabi qala inna Allah setune Allah yahtaju gawe hujjah sinten Allah kapan yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat
bi arba'ati anfusin kelawan papat piro-piro golongan, ala arba'ati ajnasin ing atase papat piro-piro macem minan nasi saking manusa. Allah akan berhujjah kepada 4 golongan dari 4 macam manusia. 4 golongan dari 4 macam manusia siapa? Alal agniya ing atase piro-piro wong sugih. Dihujjah bi Sulaiman kelawan Nabi Sulaiman bin Dawud putrani Nabi Dawud. Nabi Sulaiman nabi juga raja yang diberi keistimewaan oleh Allah. Dia berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah, meminta kerajaan yang tidak pernah diberikan kerajaan tersebut, kekuasaannya kepada siapapun setelah Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman diberi Rabbi mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan kerajaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun setelah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kekuasaannya menguasai kerajaan jin, manusia dan seluruh hayawan. Dan beliau bisa berbicara dengan burung, berbicara dengan semut. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan namlu dhkuru masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudahu wa hum la yash'urun. Berbicara dengan burung hudhud, inilah arul hudhuda amkana minal ghaibin la'adbahannahu aw la ya'tiyannahu bi'adabin syadid famakasa ghairu ba'idin akhtu bima lam tuhid waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Terusannya urut Quran, wajadtuha imra'atan. Nah, itulah bedanya burung hudhud dengan manusia. Burung hudhud ketika dia parade pasukannya siapa? Raja Nabi Sulaiman, raja juga nabi. Semuanya Nabi Sulaiman memeriksa semua pasukan dari hayawan, pasukan tuh. Hudhud ini nggak ada kemana? Kok nggak absen? Kok nggak hadir? Goib, nggak izin. Kok nggak izin BK gimana? Setelah itu Nabi Sulaiman memberikan peringatan, kalau dia datang saya sembelih, kalau enggak maka akan saya siksa. Lau adlibannahu aw la adbahannahu. Wallahi cara dibelah apa di. Kemudian tidak lama kemudian burung hudhud datang. Setelah datang dia pergi ke jauh, yaitu ke Yaman. Nabi Sulaiman di Palestina. Setelah melihat Yaman dengan peradaban yang beda, yang diceritakan itu keimanan. Burung bisa menceritakan keimanan, sedangkan orang timur pergi ke barat, mulai kalau mau ke barat cerita adalah peradaban macam-macam. Tidak, burung hudhud itu yang menceritakan inni wajadtu imra'atan. Saya melihat seorang raja yasjuduna lis-syams, sujud beribadah kepada matahari min dunillah, tidak sujud kepada Allah. Tidak diceritakan bangunan, tidak diceritakan peradaban yang kerajaannya Raja Bilqis, tidak diceritakan. Yang diceritakan ibadahnya. Burung hudhud heran, kok ada orang diciptakan Allah kok malah menyembah makhluknya Allah, matahari. Diceritakan kepada Nabi Sulaiman. Umpama Anda pergi ke daerah wilayah barat Eropa, pulang kan Anda ceritakan kan bangunannya, kemegahannya, sholatnya, masjidnya udah diceritakan. Nah, itu bedanya orang sekarang. Hudhud dan pinter ketika dia pergi ke Bilqis, yang diceritakan kepada Nabi Sulaiman, wajadtu imra'atan yasjuduna lisyams min dunillah. Saya melihat seorang perempuan raja nyembah matahari, tidak nyembah kepada Allah. Kemudian, benar tidak kamu? Kalau benar, kirimkan suratku sebagai bukti perkataanmu kamu benar melihat raja. Kemudian Nabi Sulaiman pertama kali tulisan yang menggunakan bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kirimkan. Setelah dikirimkan,
Nah, kemudian Raja Bilqis merasa tersinggung, membawa hadiah banyak, intan, emas, berlian, perhiasan macam-macam, berpeti-peti dibawa kemana? Ke Palestina. Nabi Sulaiman tidak kekurangan, pasukannya ada jin, ada macam-macam pasukan kerajaannya. Setelah membawa hadiah, hadiah ini tidak barang berharga dalam kerajaan saya. Itu di jalan-jalan banyak emas, intan, berlian, itu kejajaran di jalan-jalan. Kok Anda datang ke sini untuk mengambil hadiah? Saya tidak terpengaruh dengan hadiah Anda. Cukup ajak ratu Anda ke sini. Ratu Bilqis mengirimkan pasukannya membawa hadiah. Nabi Sulaiman malah mengatakan, sudah bawa balik aja hadiahnya, lihat itu intan, berlian di kerajaan saya, di jalan-jalan sudah banyak tercecer, murah-murah diupain jalan-jalan. Di tengah jalan seperti batu biasa, itu batu intan, berlian, dan di situ akan dihadiahkan kepada Nabi Sulaiman. Setelah itu Raja Bilqis diceritani macam-macam, wah kerajaan yang indah. Raja Bilqis ingin datang. Ratu Bilqis dari Yaman datang ke Palestina. Setelah Nabi Sulaiman punya pasukan, mengabarkan Bilqis mau datang membawa pasukannya. Nabi Sulaiman langsung memberikan sayembara seperti yang disebutkan dalam surat dalam Al-Quran. Siapa yang bisa membawa singgasana kursinya Ratu Bilqis dari Yaman ke sini, pasukannya umum dari jin, manusia, makhluk semua. Ifrit qala ifritun minal jin. Jin ifrit langsung atur tangan. Saya ana atika qabla an taquma min maqami. Saya mampu membawa singgasana dari Yaman ke Palestina ribuan kilometer. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya dari singgasana, itu berapa menit? Duduk ini ngatin berapa menit? Jarak ribuan kilo, Yaman sampai Palestina itu ribuan kilo, hampir NTT sampai sana Jakarta. Berarti kalau beri kecepatan pesawat. Kemudian Nabi Sulaiman, masih lama. Siapa yang lebih cepat lagi? Ada seorang rajulun, orang laki-laki. Kemudian beliau mengancam, saya Nabi Sulaiman, ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfu. Saya mampu membawakan singgasananya siapa? Bilqis dari Yaman ke sini sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Cepat dulu. Kalau tadi efek masih duduk berdiri, itu kira-kira ya setengah menit atau berapa menit. Nah, ini lebih orang laki-laki, Rasul. Saya mampu mendatangkan singgasana dari Yaman sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Telapak matanya berkedip itu kira-kira berapa detik. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Setelah dikabulkan, singgasanya langsung hadir di depan Nabi Sulaiman. Seorang laki-laki tersebut rajulun hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Kalau ifrit wa inni laqawiyyun amin. Saya mampu mendatangkan singgasana jin ifrit sebelum Nabi Sulaiman berinjak dari tempat duduknya, dan saya adalah yang paling kuat. Ngomongnya salah yang paling kuat. Kemudian orang tidak terima, saya ana atika qabla yartadda ilaika tarfu. Saya mampu mendatangkan sebelum kedipan matanya Nabi Sulaiman. Berarti lebih cepat. Tapi dengan keistimewaan seperti itu, hadza min fadli rabbi, anugerah dari Allah. Itu siapa? Nabi Sulaiman. Diberi keistimewaan macam-macam Nabi Sulaiman, sampai komando-komando sekarang, pasukan-pasukan tentara elit, panglima jenderal-jenderal itu masih terpengaruh dengan sikapnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika memerintahkan bala pasukannya itu dengan tongkat kecil.
Sekarang jenderal-jenderal senjatanya orang nganggo tembak tongkat kecil. Rujuk itu Nabi Sulaiman. Tongkat komando gitu. Tongkatnya jenderal bintangnya, nongkene bintangnya akeh sudah gede lho, ini tongkat ini. Kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tongkat. Sampai berhari-hari beliau mati di singgasananya. Singgasana Nabi Sulaiman wafat berbulan-bulan. Tidak ada yang tahu. Jin semuanya masih bekerja, masih tunduk kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Sehingga tongkatnya Nabi Sulaiman tersebut dimakan rayap. Sehingga Nabi Sulaiman sudah wafat lama, jatuh tersungkur, tongkatnya patah. Ta'kulu min sa'atah. Walamma tabayyanatil jinnu, jin dan itu tidak tahu perkara gaib. Buktinya Nabi Sulaiman wafat berhari-hari dia tidak tahu semua. Dikira Nabi Sulaiman munajat atau bertapa atau apa, sedang zikir. Padahal sudah wafat, diceritakan dalam Al-Quran, ta'kulu min sa'atah. Tongkatnya itu dimakan apa? Rayap sehingga putus apa? Patah. Sulaiman jatuh. Setelah jatuh, tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Itu siapa? Nabi Sulaiman, putranya Nabi Daud. Nabi Daud itu raja. Jadi dari Bani Israel ras kerajaan itu Nabi Sulaiman, Nabi juga raja. Ayahnya Nabi juga raja. Nabi Daud memperoleh kerajaan dari Talut. Talut mengalahkan Jalut yang dalam Al-Quran apa? Diterangkan pengangkatan penobatan kerajaan Talut. Talut itu diangkat menjadi raja, pengangkatannya dari Allah. Karena Bani Israel ditindas Jalut itu beratus-ratus tahun. Mereka mengeluh, meminta kepada nabinya, ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qalu wa ma lana alla nuqatilu fi sabilillah. Kirimkan kepada kami, pilih seorang raja supaya yang memandu kita perang melawan Jalut untuk meraih kemenangan orang-orang Bani Israel yang ditindas Jalut. Kemudian Allah mewahyukan para nabinya, innallaha qad ba'asa lakum Taluta malikan. Allah telah memilih mengutus Talut sebagai raja. Bani Israel bantah terus. Loh, anna lahul mulku alaina wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Talut itu biasa, tidak punya nasab raja, tidak punya nasab dari keturunan Nabi, kok dipilih menjadi raja? Ini dari mana? Enggak duit-duit kok nyalon. Kalau saya sombong di ibu sembahyang Bani Israel. Bani Israel ketika Allah mengatakan innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika, qalu anna lahul mulku alaina. Dari mana Talut bisa menjadi raja? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak punya harta, tidak punya jabatan, kekuasaan dan keturunan. Kemudian Allah menguatkan inna ayata mulki ayyakumut tabu fi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu malaikah. Bani Israel itu suka hal-hal yang aneh. Kalau diturunkan hal-hal yang aneh dia percaya. Senang klenik orang kayak gitu. Orang kejawen. Kemudian Allah mewahyukan penobatan pengangkatan Raja Talut ini adalah dari Allah. Allah akan menobatkan para malaikat turun membawa peti dari langit. Di dalam peti tersebut ada peninggalannya Nabi Musa, Nabi Harun, dan peninggalan para nabi-nabi sebelumnya diserahkan kepada Talut sebagai penobatan pengangkatan Raja Talut. Setelah Talut diangkat, kemudian Bani Israel iman dan mau mengikuti komando Talut. Setelah dikomando oleh Talut, tidak langsung dikomando, diuji oleh Allah. Innallaha mubtaliikum binar, faman syariba minhu falaysa minni illa man ihtarafa ghurbatan min. Kalau mau perang bersama Jalut, ayo kita berangkat perang, jangan ada yang minum. Melewati sungai, jangan ada yang minum. Kalau minum, nanti Anda akan kalah. Namanya di tengah padang pasir, mualaf, ada yang minum, ada yang tidak. Si minum ya kalah. Mau air kosong, mau gitu. Berarti nopo kalah. Setelah itu Jalut
Jalut ini orangnya biasa-biasa. Tolut ini orangnya kecil-kecil. Jalut orangnya besar-besar, gagah-gagah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Setelah menang Tolut, kerajaannya diwariskan kepada Nabi Dawud ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman wa ala abidi Yusuf lan ing atase kawulane Nabi Yusuf wa ala marda'iyut Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu nabi, putranya nabi, kakeknya nabi, buyute ya nabi. Nabi Yusuf ayahnya Yakub. Nabi Yakub itu nabi. Nabi Yakub ayahnya Nabi Yakub Nabi Ishak. Nabi juga. Ayahnya Nabi Ishak Nabi Ibrahim. Jadi mulai buyute, mbae, ramane Nabi Yusuf semuanya nabi. Dan Nabi Yusuf ini nabi yang diuji oleh Allah sejak kecil. Sejak kecil dia mimpi ra'aitu ahada asyara kaukaban, saya melihat 11 bintang, bulan dan rembulan tunduk kepadaku. Sama ayahnya dikatakan la taksus, jangan ceritakan cerita-cerita yang seperti ini, menjadikan saudara-saudara kamu nanti menghasut Anda. Lambat laun terdengar Nabi Yusuf kemudian ada yang merencanakan pembunuhannya, kemudian sampai kesepakatan dibuang di dalam sungai. Dikira sudah mati, tapi malah Allah menyelamatkan siapa Nabi. Wa ala mardo lan ing atase wong loro bi Ayyuba kelawan Nabi Ayyub yang diuji oleh Allah. Wa 'alal fuqara lan ing atase pira-pira wong fakir bi Isa kelawan Nabi Isa. Wa an Sa'id bin Hilal rahimahullah innal 'abda setuhune kawula idza adnaba nalikane nglakoni dosa sapa mengkono abet mana mongko paring sinten Allah Gusti Allah taala alaihi ngatasi abet bi arba'i fisalin kelawan papat piro-piro tingkah. Seorang hamba ketika melakukan dosa maka Allah akan memberikan 4 perkara. Layak juburan aling-alingi sinten Allah anhu saking abet ar-rizqa. Ini rahmatnya Allah. Anda berdosa terkadang rezekinya tidak dihalangi oleh Allah, itu sebagai istidraj. Walayah jubulan orang ngaling-ngalingi apa adzanbu anu saking abet as-sihhata ing kesehatan. Wala yuzhirulan ora diketokno alaihi ngatasi abet apa adzanbu dosa. Wala yu'aqabulan ora nyiksa sinten Allah ing abet ajilan hale cepet. Adilan aib dunia. Wa an Hatim al-Asam radhiyallahu rahimahullahu taala annahu qala man utawi sabane wong sarrafa mintokno sapa man arba'an ing perkara papat ila arba'in marang perkara papat wajada mongko bakal nemu sapa man al-jannata ing swarga. Siapa yang meninggalkan 4 perkara dan melakukan 4 perkara maka dia akan menemukan 4 perkara. An-nauma ninggal turu ilal qabri tumuka marang mati, kuburan mati. Wal fakhra lan bangga-banggaan ilal mizani tumuka marang timbangan amal. Warrahata lan roha enak-enakan. Roha itu ilal sirati tumuka marang siratal mustaqim, jembatan yang menuju antara jurang jahanam, neraka jahanam di bawahnya, di ujungnya menuju pintu surga. Setiap manusia yang makhluk hidup yang mau masuk ke surga harus melewati siratal mustaqim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman
maqdiyah, semua orang yang mau ke surga illa wariduha, pasti akan melewati siratal mustaqim. Disebutkan oleh Nabi, disifatkan ahladu minas sayf wa adaqu minal sya'r, lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Itu piye ini rambut? Lebih tajam. Ada yang melewati sirat kalbar, seperti kilat, bus, langsung sampai. Ada yang seperti angin, ada yang lewatnya apa? Lari. Ada yang lewat sirat berjalan, ada yang lewatin merangkak-merangkang, ono sing lewatin gresot, ono sing lewat dirantur komisor neraka jahanam. Banyak mengikut amal perbuatannya. Setiap nabi ketika melihat umatnya lewat kepada siratal mustaqim, pasti dia berdoa kepada Allah, ummati ummati, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Seperti apa doanya Nabi wasirat wasyahwatu lan kesenangan ilal jannati marang swarga. Wa an Hamid al-Lafaf rahimahullahu ta'ala qala arba'atun utawi perkara papat tolabna nuprih sapa kita ha ing arba'ah fi arba'atin ing dalem perkara papat wa aqta'na mengko luput salah sapa kita turuqaha ing dalane arba'ah wajadna mongko nemu sapa kita ha ing arba'ah fi arba'atin ing dalem perkara papat ukhra kang liya tolabna nuprih sapa kita goleki kita al-ghina ing sugih fil mali ing dalem bondo, mencari kekayaan dengan harta, mencari kekayaan dengan harta wajadna mongko nemu sapa kita hu ing mengkono al-ghina fil qanaati ing dalam ketenangan. Ada orang mencari kekayaan dengan harta, pasti dia tidak akan merasa puas, karena kekayaan itu bukan kaya dan miskin, bukan harta. Kaya dan miskin itu adalah sifat hati. Seperti yang saya katakan kemarin, banyak orang yang punya harta tapi hatinya miskin. Banyak orang yang miskin harta tapi kaya hartanya. Kaya hati, hatinya kaya. Laisal ghina ghina bil mal walakinnal ghina ghina nafs. Tidaklah kaya dengan penuh bergelimangan harta, tapi kekayaan itu adalah sifat hati. Banyak orang yang kaya tapi hatinya miskin, dan banyak orang yang miskin tidak punya harta tapi hatinya kaya. Kalau Anda mencari kekayaan dengan harta, maka Anda akan menemukan kekayaan tersebut di dalam qanaah, ketenangan menerima apa yang diberi. Itu kaya. Jadi orang hidup bahagia tenang itu bukan orang yang hidup bergelimangan harta, tidak. Orang yang menerima apa yang diberikan dan apa yang diberikan diperoleh dari Allah, itulah Anda akan menemukan kebahagiaan. Kalau Anda selalu menuntut terus yang lebih, tidak akan selalu merasa bahagia. Apa yang Anda miliki, terima apa adanya dan syukuri apa yang Anda terima, Anda akan menjadi kaya. Itulah qanaah. Wa talabna lan nuprih golek sapa kita ar-rahata ing kesenengan fis sarwati ing dalem akeh bondo. Bukan orang tenang itu orang banyak hartanya. Orang yang banyak hartanya malah susah tidur terkadang karena banyak memikir hartanya. Perusahaan saya yang sana gimana, wah pabrik saya yang sana gimana, orang itu akan mikir dulu. Tapi orang yang banyak harta, fawajadna mengkonmu sapa kita ha ing roha, ketenangan itu dalam apa? Fiqillatil mal, ing dalam siti bondo. Jadi harta yang banyak itu malah tidak menjadikan orang tenang.
karena dalam kehidupan itu saling melihat antara satu yang lain. Orang miskin melihat orang kaya, wah enak ya jadi orang kaya, hartanya bergelimangan, mau apa keturutan. Sampean nih delok presiden kan, wah enak ya presiden, ini dikawal semuanya apa keturutan. Jadi presiden wah enak, apa yang mimpi bebas dikawal, enak ya jadi biasa. Mimpi apa itu gampang, orang kasih mau pengen itu. Jadi presiden oh, semuanya dikawal semua, jadi pejabat kan dikawal, diperhatikan, orang bebas. Dari pejabat enak orang biasa, jadi orang biasa sampean wah enak pejabat yo, tumpaan ini versi. Nah itu artinya kan sawang sih, nawang. Katanya orang kaya enak jadi miskin, katanya orang miskin enak jadi orang kaya. Berarti ketenangan itu apa? Bikin lagi mal, yaitu merasa tenang. Wa qalabna lan nuprih sapa kita alladzati ing kenaan fi ni'mati ing dalem kenikmatan. Anda mencari kenikmatan dengan keenaan. Enak dicari dengan nikmat. Fawajadna mongko nemokno sapa kita ha ing ladzat fi badanin ing dalem awak sahihin kang sehat. Nikmat tubuh yang paling utama, keenaan itu sehat. Mesio makanan di depannya itu lezatnya macam-macam, sate, ono ikan bakar, tapi loro. Lalu enak. Kalau Anda sehat, makan sambal terong, taruh tempe, kuku enak sehat. Oke. Masuk makanan lezat-lezat tapi semuanya sakit ya enggak enak. Enaknya kok sehat. Meskipun makanan biasa tapi apa? Sehat ya. Itu berarti kenikmatan lazat itu dalam sehat itu mahal. Banyak orang yang mencari membeli kesehatan, apapun yang dia miliki sanggup untuk membelinya. Lihat orang-orang yang ke rumah sakit, sanggup menyerahkan apa yang dia miliki, pesawai didol sampai ini didol karena obat. Berarti ya beli kesehatan. Berarti sehat itu mah karena Anda biasanya sehat, jadi menyukuri kadang-kadang. Yes. Wa talabna lan kita al ilma ilmu fi batnin ing dalam weteng syabain kang war, mencari ilmu dengan perut yang kenyang. Fawajadna mongko nemu kita ha ing mengkono hu sedene ya. Hu napa? Hu. Fawajadna mongko nemu sapa kita hu ing al ilmu. Nek ha itu salah. Fi batnin ing dalam weteng jaiin kang lesu. Mencari ilmu dengan perut yang kenyang. Ngaji kok wetenge war, lagi bismillah nemu yang mana nih merem. Oke. Berbeda karo lapar. Nek sing lapar itu ngaji kok lapar mesti awasi jam. Oke. Mam bare asar jawab pelira itu ngajinya lapar. Wis gak parah berbuka kok ini ngaji bismillah merem. Itu apa? Mencari ilmu dengan perut yang kenyang, ya, tidak akan menemukan. Mencari ilmu dengan perut yang lapar, tirakat. Wa an Ali dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala annahu sayyidina Ali qala arba'atun utawi perkara papat arba'atu asya qaliluha utawi sithike arba'ah katsirun. 4 perkara meskipun sedikit itu terbilang banyak. Pertama apa? Al-waja'u yaiku sambat loro. Wajah itu kayak sampean loro itu nih. Aduh ini loro. Sambat apa loro? Jadi itu jenenge wajah. Sithik atau banyak ya loro, jenenge loro. Untune loro tenut ya itu wajah aduh itu saiki loro ya loro. Banyak atau sedikit sama. Wal faqru lan fakir banyak dan sedikit sama. Wan naru lan neraka ya lara neraka. Wal adawatu lan permusuhan sedikit atau banyak padha wae namanya permusuhan. Wan Hatim al-Asam annahu satune Hatim qol arba'atu asya utawi papat pira-pira perkara la ya'rifu ora ngerti qadruha ing kadare arba'ah ila arba'ah.
4 perkara yang tidak bisa mengira-ngirakan nilainya 4 perkara kecuali orang 4. Syababun, bocah nom, la ya'rifu ora ngerti sapa wong qadrahu ing kadare utawa keutamaane syabab illa syuluk. Orang muda itu tidak merasakan, tidak akan menghargai waktu mudanya kecuali dia nanti setelah tua dia baru merasakan penyesalan di waktu muda. Penyesalan muda itu di waktu tua, menyesal itu di belakang. Orang yang mengetahui keutamaan atau enaknya waktu muda ketika dia sudah tua. Kaya sampean ngerti nikmate ijek cilik nek wis gedhe kaya ngene. Kowe enak ya cilik apa dituruti gendong. Jadi gede pakai roh. Begitu juga orang yang tahu nilainya menjadi pemuda ketika sudah tua. Karena kalau sudah tua tidak akan kembali. Makanya kalau berharap orang tua kembali muda, meskipun disemir rambutnya, meskipun dipoles, dia tetap tua, nggak akan bisa balik muda. Laitas syababu ya'udu yauman, itu adalah harapan yang sangat tidak mungkin terjadi. Wal afiyatu utawi kesehatan la ya'rifu ranti qadraha ikat dari afiyah illa ahlul bala angin wong sing ahli diuji. Wasihatu lan sehat la ya'rifu ranti qadraha ikat dari sehat illa al marbo angin wong sing loro. Wal hayatu lan urip la ya'rifu ora ngerti qadraha ing kadare urip. Nilainya kehidupan tidak bisa dinilai kecuali ilal mautane wong sing mati. Qala dawu sinten syair Abu Nuwas, yaitu Abu Nawas. Abu Nuwas ini ahli syair, juga banyak cerita anekdot. Anekdot itu cerita apa? Cerita lu. Abu Nawas itu fuqahaul majani, artinya uqalaul majani, orang gila yang akalnya cerdas. Ya banyak akal, kan ceritanya kan banyak cerita-cerita lucu yang banyak. Suatu hari terawih di malam pertama membaca surat Baqarah. Surat Baqarah alif lam mim sampai juz 3. Kemudian setelah surat Baqarah, malam yang kedua ditanya Abu Nawas, nanti terawih baca surat apa? Kemarin surat Baqarah. Abu Nawas baca kemarin Baqarah, ya sekarang surat fil. Surat gajah, surat fil. Tahu surat fil? Orang pahamnya uang Baqarah saja 3 jam nggak selesai, apalagi fil gajah, berarti kan lebih besar. Yang sapi saja 3 jam, apalagi yang gajah, berarti kan hampir 5 jam. Padahal surat fil hanya berapa baris. Nah itu ceritanya siapa? Abu Nawas. Dunubi utawi piro-piro dosa ingsun infakar tulamun angen-angen ingsun fira ing dalem dunub. Kasirotun iku akeh dosa saya kalau saya pikirkan itu sangat banyak. Jadi dalam ilmu usul fikih itu ada istilah berpikir dan berkhayal. Sampean sering berkhayal untuk berpikir. Bedanya apa berkhayal dengan berpikir? Enggak tahu. Berpikir itu harakatul akli fil ma'qulat. Gerakannya akal dalam sesuatu yang logika, yang bisa dicerna oleh akal. Akal itu bergerak untuk menemukan sesuatu yang logika. Kalau harakatul akli, gerakannya akal, obai akal, gerakannya akal fil mahsusat, sesuatu yang bisa dirasakan panca indera, itu namanya berkhayal. Contoh nih, piye carane gawe sambal terong, itu berpikir. Tapi bagaimana rasanya sambal terong, itu berkhayal. Bisa membedakan? Wah, untuk mengisi liburan ini mengisi apa? Itu berpikir. Wah, liburan enak ya, itu berkhayal. Sampai sing paham ya? Itu sing berpikir untuk berkhayal. Berkhayal itu
melamun artinya merasa sesuatu yang bisa dirasakan panca indera, memikirkan sesuatu yang dirasakan panca indera itu berkhayal. Berandai-andai berkhayal melamun itu kan lamunannya Anda kan yang bisa dirasakan panca indera itu berkhayal. Tapi menemukan sesuatu yang cara sampai ke sana bagaimana caranya itu berpikir. Tinggal Anda berpikir atau berkhayal. Kalau pakar itu ini berpikir. Kalau takhayal itu berkhayal. Dan lagi berpikir untuk berkhayal. Wa rahmatu rabbi utawi rahmati pengiran insun min zunubi saking dosa-dosa insun awsa'u iku luwih jembar. Wa ma tama'ilan ora ana arep-arep insun fi sholihi ing dalem amal saleh insun fi sholihin ing dalem amal saleh in amil tulamun nglakoni insun hu ing amal walakinnani an tetapine insun fi rahmatillah ing dalam rahmati Allah atma'u iku kumecer arep-arep mengharap dengan sangat wa utawi Allah iku Gusti insun Allah maulaya sedera insun alladzi ya Allah wa utawi ladzi Allah khaliqi zat sing nyiptakno insun Allah adalah Tuhan saya, Allah adalah yang menciptakan saya. Wa ini sedune ingsun lahu marang Allah abdun iku kawula uqirru kang akoni ingsun wa afdha'u lan tunduk sapa ingsun atau ta'at afdha'u ta'at fa iyaku mongko lamun ana apa kufranun pira-pira pengapura fadzalika mongko utawi ghufran iku rahmatun kawelasane Allah. Wa iyyakun lamun ana apa al-ukhra kang liya fama ana mongko ora ana utawi ingsun asna'u wa sing agawe orang yang berbuat. Wa qala lan dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam Ida kana nalikane ana apa yaumul kiamah dalam dina kiamah yugo disalahno apa al-mizanu apa timbangan amal. Fayu'ta mongko ditekakno bi ahli sholati kelawan wong sing nglakoni salat. Fayuwafauna mongko dituhoni ditepati apa ujurahum pira-pira ganjarane ahli salat bil mizani ana ing dalam timbangan hisabe amal. Seperti hadis lain yang menerangkan pertama amal manusia yang dihisab, yang dinilai rapote, ujian pertama yang dinilai rapot itu adalah di manusia yang dinilai Allah adalah sholat. Awal ma yuhasibu bihil abd yaumal qiyamah as-shalah. Pertama amal yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah bagaimana orang tersebut melaksanakan sholat. Sholatnya bener tora, sholatnya khusyuk tenan tora, sholatnya eling tenan tora, untuk jumlah tora. Itu yang dihisab. Kalau sholatnya selamat baik, nilainya tidak remedi, ya selamat semua. Tapi kalau sholatnya nilainya kok merah, nah ini sholatnya wis metu mau waktune, kan remedi. Foto remedi ya. Sampai remedi itu berarti kan ujian setelah waktu yang ditentukan, berarti nopo foto remedi ya. Berarti ya ini nilainya juga apa? Melihat apa perbuatannya. Sumayuta mongko nuli ditekano bi alisyam kelawan wong sing ahli poso. Payufuna mongko dituhoni ditepati apa juruhum ganjarane alisyam bil mizan. Sumayuta mongko ditekano bi ahli bala kelawan wong sing ahli diuji. La yusobu ora dijejekno lahum, ora diparingno lahum kedue ahli bala apa mizanun timbangan. Wala yunsyarulan ora dibuka lahum kedue ahli bala apa diwan buku catatan amal. Diwan itu catatan. Kalau bahasa sekarang administrasi, catatan administrasi, catatan amal perbuatan Anda. Fayubuna mongko dituhoni apa ujurahum apa ganjaran ahlul bala bi ghairi hisab kelawan tanpa anane hitungan. Hatta yatamanna hingga arep-arep sapa ahlul afiyah wong sing anduweni kesentosaan. Afiyah itu kesentosaan, sehat wal afiyah. Banyak orang sehat tapi tidak afiyah.
Kalau afiat itu sehat, tapi tidak afiat. Afiat itu apa? Menggunakan kesehatannya dan menjaganya. Banyak orang sehat tapi nggak menjaga kesehatannya, itu berarti sehatnya tidak afiat. Ngerti nek sehat tapi kayak rokokan, berarti apa sehatnya orang afiat. Ngerti Pak? Walau kamu lamun ono sopalul afiat bimanzilatihim, kelawan panggonane ahlul bala min kasrati sawab saking akeh dosa, min kasrati sawabillah saking akeh ganjarane Gusti Allah taala ngawur. Wa an ba'dil hukama sebagian ulama ahli hikmah yastakbilu madhab sinten adam arba'un nuhabatin, yastakbilu madhab arba'un nuhabatin papat piro-piro perkara sing ngalahno, sing meksa. Yantahibu dipeksa meksa sapa al-malaku al-mauti, sapa malaikat pati Israil, ruhahu ing nyawane Adam. Wa yantahibu lan meksa sapa al-warasatu ahli waris malahu ing bandane anak Adam. Wa yantahibu lan meksa apa adudu apa blatung set ular ulat jismahu ing badane jasate apa menungso Bani Adam. Wa yantahibu lan ngrampas njupuk sapa musoma pira-pira wong sing musoi amalahu ing amalin kono ibnu Adam. Wa an ba'dil hukama setengah saking ulama ahli hikmah man utawi sapane wong istaghala kekumpul sapa man bisyahwati kelawan syahwat, fala buddha mongko ora kena ora lalu kedue man minan nisa'i saking seneng wedoan. Wa man utawi wong istaghala kang kekumpul sapa man bijamil mali kelawan ngumpulna bodho, fala buddha mongko ora kena ora minal harami saking terjerumus nonggone kekaronan. Waman utawi sapane wong istaghala sibuk ketungkul sapa man sibuk bimana fil muslimin kelawan pira-pira kemanfaatane umat Islam, fala buddha ora kena ora lalu kedue man minal mudarati saking pira-pira celah. Mudarah itu golek celah atau cara menghilah, bermanis-manis kata cara untuk mengilah. Waman utawi sapane wong istaghala ketungkul sapa man bil ibadah kelawan ibadah, wala buddha mongko ora kena ora lalu kedue man minal ilmi saking ilmu. Wa an aliyin diriwayatno saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna ashabal a'mali setune angel-angele pira-pira ilmu yang paling sulit ashabal a'mal angel-angele pira-pira amal arba'u khisal, papat piro-piro tingkah. Al-afu ngapura indal ghadabi nalikan murid. Itu orang yang berjiwa besar, orang yang kuat, itu mampu memaafkan ketika dia dalam amarah, mampu tersenyum ketika dia marah. Anda bisa nggak tersenyum ketika marah? Itu orang yang kuat. Tidak semua orang bisa. Dia sangat marah-marahnya bukan main, tapi wajahnya bisa tersenyum. Itu orang yang kuat. Dia mampu memaafkan ketika dalam mampu untuk melampiaskan. Contohnya ketika hijrah ke Taif. Di Taif itu Nabi berdakwah tidak disambut, dilempari batu sampai berdarah. Kepalanya berdarah, kakinya berdarah. Kemudian Nabi keluar dari Taif, beristirahat di mana? Di suatu perkebunan kurma miliknya Adas. Ada melihat satu budak ulam. Disitulah Nabi beristirahat di Masjid Adas di Taif. Setelah itu para malaikat datang, malaikat Jibril, malaikat-malaikat datang menawari Nabi. Nabi dalam keadaan terluka, menawari Nabi, kalau Nabi menginginkan semua gunung di sekeliling Taif, aku angkat dengan sayapku, aku lemparkan kepada mereka yang melempari batu kepada Nabi sampai berdarah. Nabi memerintahkan saya, akan saya laksanakan.
Tapi Nabi ketika itu memaafkan, tidak. Cara sampean bagi wantemi wong ngoprot kabeh, kemudian ono albuju. Wong budi, ayo sapa sing ngantemi tak balesno. Sampean ijo apa ora? Ngomong ditakoni ini kayak Nabi. Kemudian apa? Dibatu malaikat lah. Nabi menjawab, saya menginginkan anak keturunan dari ahli Taif mayya'budullah, mereka akan kenal Allah. Haula'il qaum, mereka tidak tahu. Mereka melempari saya karena mereka tidak tahu dan tidak mengerti kalau saya itu Nabi dan Rasul. Itu siapa? Nabi menjawab. Orang-orang yang tidak tahu memaafkan. Al-afu indal ghadab itu sangat apa? Sulit. As'abul amal. Memaafkan ketika Anda marah. Nalika kowe muwakel digodhokan tangan, kowe ora apa-apa tangan pura tersenyum. Nah, itu sesuatu yang berat. Yang kedua, perkara yang berat, wal judulan lumo fil usrati dalam waktu kangelan. Anda dermawan dalam keadaan susah payah. Makanya jadi orang itu harus gagah. Meskipun hati Anda menangis, tapi perlihatkanlah kesenyuman. Itu artinya apa? Meskipun Anda dalam keadaan sangat-sangat memerlukan, menangis diri Anda dalam hatinya, dewean, waduh nangis, tapi perlihatkanlah kegagahan Anda. Gagah, jadi santri gagah. Orang nangis sedikit orang wong, dewean guyu. Mestinya apa? Menangis sendirian dan orang kelihatan gagah, wani. Wal iffatu lan wiki, iffah itu menjaga dari perkara yang haram. Fil khulwati nalika dhewean. Ini angel. Nek jogo perkara yang haram ana wong akeh ana keamanan ana mari yo salate kusuk gampang. Tapi sholat sendirian kusuk ini. Iffah menjaga dari perkara yang haram tapi sendirian. Makanya salah satu hadis yang menerangkan dari 7 golongan yang mendapatkan pertolongan Allah pada hari kiamat, tiada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Di antaranya rajulun, orang laki-laki, dzakarallah, zikir mengingat Allah khaliyatan, sendirian. Fafadat aina, berlinangan air mata. Dengan air mata itu takut karena Allah. Orang zikir sendirian maca surat cinta berlinangan itu berarti orang zakarallahu khaliyah. Wa qaulul haqqi lan ucapan kang bener liman kedue wong ya khauf kang wedi apa manhu ing qaul au yarju utawa arab-arab sapa manhu ing qaul. Wa fi zaburi lan ing dalam kitab Zabur auha paring wahyu sinan Allah ila Daud marang Nabi Daud alaihi salam. Innal aqila setune wong sing duweni akil al hakima kang bijaksana. La yakhlu ora sepi sapa akil min arba'i sa'ah saking 4 piro-piro waktu. Sa'atin siji waktu yunaji kang madhep munajat berkomunikasi. Fiha ing dalam sa'ah yunaji kang munajat sapa akil fiha ing dalam sa'ah rabbahu ing pangerane mengkono akil. Wa sa'atin lan mongso yuhasibu ngitung sapa akil fiha ing dalam sa'ah nafsahu ing awak dhewe ne akil. Wa sa'atun lan mongso yang si melaku sapa akil fiha ing dalam sa'ah ila ikhwani marang piro-piro kanca-kancane dulure akil. Alladzina rupane ikhwanihi yukhbiruna kang gawe kabar cerita nyeritakno sapa ikhwanihi bu ing akil bi'uyubi kelawan kekurangan-kekurangane akil. Orang yang sempurna akalnya, yang bijaksana, itu dia punya waktu yang khusus untuk munajat kepada Allah. Makanya Anda harus punya waktu khusus, punya zikir khusus yang Anda sendiri dengan Allah, bisikan khusus Anda dengan Allah, yang tahu Anda sendiri dan Allah. Tidak perlu siapapun tahu. Meskipun bisikan tersebut dalam hati Anda, bacaan Subhanallah, Astagfirullahaladzim, yang istiqomah, yang Anda sendiri dan Allah yang tahu. Itu orang yang berakal. Orang
dikirim bareng-bareng banter-banter mungkin orang akeh menang-menangan bantere bos. Yunaji Rabbah. Yang kedua yuhasib, mengintrospeksi dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Yang keempat wasa'atin lan mongsofiya ing dalam sa'ah. Yukhalli dewi sapa mengkono akil baina nafsihi antarane awak dhewe ne akil wa baina ladzatiha lan antarane keenaane nafsihi al halali kang halal. Wa qala lan dawu sapa ba'dul hukama jami'ul ibadah utawi sekabehane ibadah iku minal ubudiyah saking rasa ubudiyah. Ubudiyah itu kehambaan, merasa jadi hamba. Arba'atun papat al-wafa'u nepati janji bil uhudi kelawan piro-piro janji. Al-wafat menepati bil uhudi kelawan janji. Wal muhafadzatu lan jaga 'alal hududi ing atase batasan, batas-batasan halal dan haram, larangan dan perintah. Wasabru lan sabar 'alal maqudi ing atase perkara kang ilang, sabar terhadap sesuatu yang hilang. Waridho lan nompo ridho bil maujudi kelawan perkara sing ana. Ridho dengan sesuatu yang ada, sabar dengan sesuatu yang hilang, dan menjaga batasan-batasan Allah dan menepati janji. Itu ibadah yang memiliki arti makna ubudiyah. Babul Kumasi wallahu a'lam.